welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Mari kita bertepuk tangan dan berikan pujian yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Come on. Kau ada pendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Say, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita tepuk tangan. Come on, say. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. One more time. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Everybody say. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan
My God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. Yeah, my hindsight says I can count on this. My God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Sing it, oh, oh, oh. My hindsight says I can trust Him with what's next. Oh, 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 oh. For the God I know is known for faithfulness. Yes, He is. Come on, let's learn this new song. In your name, Jesus, there is healing, there is power, there is strength. Come on, let's worship. We speak strength into these weary bones. We speak the healing power of the Lord. For in His name there are miracles. We speak, nothing is incurable. We know that nothing is impossible. For in His name there are miracles. Come on, sing this. Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. In You there's happiness, oh God. We speak happiness to be restored. Come on, rise up and give the glory to the Lord. For in His name there are miracles. Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. Oh, our God is full of power. Our God, the strongest tower. He is always with us. He is faithful till the end. We speak life in the name. In the name of Jesus, there is healing flowing in this place. As we lift our voice in faith, and we give all the praise to the one who's worthy of
you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Lord, we worship you. Sing, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship alone. 'Cause there's nothing better to do. We worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Come on, let's sing this. Lord, we worship you. Lord, we worship you, Jesus. Lord, we worship you alone. We worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Come on, let's sing this one more time. We worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Oh, your name is beautiful, oh God. Come on, let's sing this. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. Come on. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. Oh, come on. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Oh, come on. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Thank you Tuhan, karena dari dulu, sekarang, selamanya Tuhan Kau gak pernah berubah. Your name is all powerful,
all beautiful and all wonderful. Ini segala pujian penyembahan kami, biar Engkau yang disenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Halo teman-teman Gilgal Teens, welcome back di kebaktian minggu ini. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita sama-sama siapin telinga kita, dengerin, siapin hati kita, dan pastinya nanti kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini, supaya hidup kita bertumbuh. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh dalam keadaan yang baik. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang berbicara, kami mau mendengerin, kami mau berusaha mengerti, dan melakukannya juga supaya hidup kami bertumbuh. Dalam nama Yesus, kami berdoa syukur. Amin. Nah, teman-teman teens, saya mau nanya, siapa di sini yang ingin memiliki hidup yang baik, yang maksimal? Ada? Nah, saya aja mau. Yuk kita sama-sama punya hidup yang baik, yang maksimal, yang bertumbuh. Pasti semua mau punya hidup kayak gitu. Cuman, ada pihak yang nggak suka. Ada pihak yang mau supaya hidup kita bukan naik, malah turun. Ada pihak yang mau hidup kita malah hancur. Siapa? Si iblis. Nah, iblis itu musuh yang harus kita hadapi. The enemies. Hari ini judulnya The Enemies Under My Feet. Kenapa under my feet? Karena kita bisa menginjak-injak si iblis bersama dengan Tuhan. Kita bisa mengalahkan si iblis. Sehingga hidup kita boleh terus bertumbuh dan berbuah, teman-teman teens. Nah, saya mau cerita. Siapa di sini yang pernah ketemu kecoa? Ada yang pernah? Kecoa? Saya pernah. Waktu itu di rumah ada kecoa lewat. Nah, terus saya lihat ya, pas ada kecoa lewat, ada yang ngumpet, ada yang lari, wah ada yang entahlah udah di mana. Saya juga awal-awal, wih di apa tuh, coklat-coklat lewat gitu kan, kecoa kan. Waduh, cuman saya diajarin apa tau gak teman-teman? Sama orang tua saya, sini nih, ambil sendal, pakai sendalnya terus diinjek. Ternyata, wih, saya bisa ngalahin si kecoa ini. Lalu kenapa banyak orang yang malah ngumpet, malah kabur? Kecoa itu kan bawa racun ya, kan berbahaya. Bukan berbahaya sih, cuman kotor gitu kan ya. Makanya jangan asal dipegang-pegang, di ini, nah kan. Nah, lalu mungkin ada orang yang geli gitu juga kan ya. Cuman pertanyaannya, apakah kita bisa mengalahkan kecoa? Bisa. Tinggal ambil sendal, diinjak. Saya baru nangkep, oh ternyata saya bisa. Selama ini saya ngeliatnya langsung, awas kecoa. Tapi ternyata saya bisa mengalahkan kecoa itu. Teman-teman, mungkin beberapa kali kita merasa kita merasa seperti itu. Iblis kan ada mau menghancurkan kita. Waduh gimana nih? Tapi teman-teman perlu tahu kalau kita punya kekuatan buat menginjak-injak si iblis, the enemies under my feet. Musuhnya tuh di bawah kaki kita, tinggal diinjak. Oh bisa ya? Bisa. Kenapa bisa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Iblis itu ada untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Wah pokoknya pengen hidup kita hancur. Cuman apakah kita harus kabur? Apakah kita harus ngumpet? Enggak. Sama seperti kecoa tadi. Kita bisa kalah iblisnya. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Iblis itu gak suka kalau hidup kita baik. Kalau misalnya kita berbuat baik, kita hormat sama orang tua, kita berlaku jujur, apalagi kita saling mengasihi, saling memberi, itu iblis gak suka. Karena itu iblis berusaha keras membuat kita melenceng dari hal-hal yang baik. Cuman kita perlu sadar, iblis itu kecil, Tuhan kita besar. Kita bersama dengan Tuhan yang besar, kita injak-injak si iblis yang kecil itu, dan kita bisa mengalahkan apapun yang mereka coba lakukan. Saya mau bacakan ayat teman-teman dari 1 Yohanes 4 ayat 4. Terjemahan NLT berkata begini, "But you belong to God, my dear children, you have already won a victory over those people. Because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world." Kita semuanya adalah anak-anak Tuhan ya. Nah, roh yang ada dalam kita, roh Tuhan itu lebih besar dari roh manapun yang ada di dunia. Mau si iblis apapun itu, mereka kecil. Tapi roh Tuhan yang ada dalam kita besar. That's why kita bisa injak lagi si iblis itu. Satan has fallen, Jesus has risen. Iblis udah,
Tuhan udah kasih kita victory, kemenangan. Tuhan yang bangkit. Saat iblis datang menggoda, jangan langsung termakan, jangan kabur. Katakan, aku tidak takut sama iblis. Kenapa? Karena Yesus besertaku. Injek-injek lagi si iblis. Nah, kita mau belajar sesuatu hari ini teman-teman. Kita kan udah sebenarnya kita bisa nih dengan mudah mengalahkan si iblis. Makanya iblis itu berusaha supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita terpisah dari Tuhan. Loh, gimana caranya? Dengan membohongi kita supaya kita buat dosa. Nah, hati-hati. Karena dosa bisa memisahkan, bisa kasih jarak kita dari Tuhan. Padahal Tuhan yang udah menangkan dosa. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa, teman-teman. Contohnya kayak apa nih? Misalnya iblis ngomong, kamu gak akan bisa. Kamu gak akan bisa dapat nilai yang bagus. Kamu gak akan bisa kerjain tugas ini. Akibatnya apa? Aduh, gimana ya? Iblis bilang, udah nyontek aja lah. Udah copy tugas teman aja lah. Udah gak usah jujur-jujur. Nah, karena bohong akhirnya kita digodain buat bikin dosa. Apalagi dikatakan iblis bilang, aduh kamu gak disayang. Kamu gak dikasihi. Itu pun kebohongan si iblis. Akhirnya apa? Udahlah kamu lawan orang tua aja. Udahlah kamu ejek-ejek teman kamu aja. Atau kamu gak disayang. Akhirnya kita apa? Digodain lagi. Buat dosa. Supaya apa? Supaya kita supaya kita terpisah daripada Tuhan. Nah teman-teman, kita perlu tahu semua kebohongan ini itu dari si iblis. Jangan dipercaya. Dan kalau kita sampai terjatuh, udah kita minta maaf sama Tuhan, bertobat, udah kita gak buat dosa lagi. Jangan termakan godaan si iblis lagi teman-teman. Satan is a liar. Iblis adalah pembohong. Semua yang dikatakan buat bohongin kita. Buat nilai kita turun. Buat hancurin hidup kita. Tapi Jesus is the truth. Tuhanlah kebenaran. Tuhan itu sumber kebenaran. Yang Tuhan katakan semuanya benar. Kamu disayang. Itu adalah kebenaran. Kamu, teman-teman teens, kamu disayang. Kamu dikasihi. Kamu bisa, walaupun susah, kamu bisa. Kamu bisa kerjain dengan baik. Kamu bisa dapat nilai yang baik. Kamu dilayakkan. Kamu berharga. Kamu yang lagi lihat video ini, firman Tuhan ini, kamu berharga. Itulah yang Tuhan katakan dan itulah yang kebenarannya teman-teman. Karena itu kita harus pegang perkataan Tuhan. Jangan termakan kebohongan si iblis. Nah, saya mau cerita. Saya waktu dulu sekolah, saya pernah ada ujian nasional. Siapa di sini pernah kerjain ujian nasional, ada nggak? Yang harus lulus. Kalau dulu tuh harus lulus, kalau nggak naik kelas. Jadi waktu itu pagi-pagi datang, udah mau ujian, tahu-tahu di kelas teman-teman lain itu tahu lagi ngapain, lagi bahas ada bocoran soal, mau curang, mau bikin contekan. Lalu saya kan di sini kan duduk, mereka lagi berkumpul, lagi lihat soal segala macam. Waduh, rasanya tahu nggak apa? Tergoda. Iblis mau bilang gini, udahlah, kamu nggak akan bisa kerjain ujian nasionalnya. Mendingan nyontek aja tuh ke yang lain. Tuh, mereka nyontek nilainya bagus loh nanti loh. Waduh, ada godaan. Ada bohongan-bohongan si iblis. Udahlah, ntar kalau misal kamu gak lulus, gak naik kelas loh. Udahlah, gak usah gitu-gitu banget. Udah, nyontek aja udah. Lihat aja tuh soal bocoran. Ada godaannya ada. Cuman saya ingat, loh, iblis itu kerjaannya bohong. Biar hidup kita tambah turun nilainya. Gak mau, saya pegang sama apa yang Tuhan katakan. Hidup saya punya rancangan yang indah. Saya bisa di dalam Tuhan. Akhirnya apa? Pokoknya saya nggak mau. Saya mau kerjain dengan jujur. Lalu saya kerjain. You know what happened? Habis itu ada pengumuman. Dan saya lulus teman-teman dengan nilai yang baik. Ternyata saya bisa seperti yang Tuhan Yesus katakan. Justru iblislah yang berbohong. Di situ saya sedang menginjak-injak iblis. Kayak kecoa yang tadi, kamu pembohong, saya nggak mau ikutin kebohongan kamu. Saya nggak mau tergoda buat bikin dosa. Tapi saya mau berlaku jujur karena Tuhan bilang, saya bisa, saya mampu, saya dilayakkan. Nah teman-teman, saya mau tutup dengan ini.
hati-hati sama setiap godaan dan kebohongan-kebohongan iblis yang bilang kamu nggak disayang, kamu hati-hati sama pikiran kita, aduh jangan-jangan saya nggak disayang, jangan-jangan saya nggak bisa, padahal itu semua kebohongan. Tuhan bilang kamu bisa, kamu disayang, kamu dilayakan, kamu berharga. Itu yang kita pegang. Oke, saya akan belajar dengan baik. Oke, saya akan menghormati orang tua. Oke, saya akan mengasihi teman-teman saya. Saling memberi, saling memaafkan. Karena itulah kebenaran. Nah, kalau kayak gitu, iblis juga angkat tangan. Waduh, gua gak bisa ngapa-ngapa nih. Ini anakku baik banget ya. Ini anakku saya berusaha bohongin gak bisa ya. Kita injak-injak di enemies under my feet. Si iblis ini, kamu gak punya apa-apa. Kamu gak bisa ngapa-ngapain saya. Tapi saya injak-injak kamu karena Tuhan beserta dengan saya. So teman-teman, bersama dengan Tuhan kita bisa mengalahkan si iblis. Dan minggu-minggu ke depan kita akan belajar armor of God. Bagaimana dengan armor of God kita menjadi pribadi yang kuat dan bisa melewati tantangan apapun hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh belajar. Kami gak mau termakan kebohongan si iblis, tapi kami mau hidup sesuai kebenaran Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang kami. Kami akan berlaku jujur, kami akan mengasihi satu sama lain, kami akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tuntun kami supaya kami bisa melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. God bless.